Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Ya, ketemu lagi sama Kakak Tasya Dan Kak Tiki. Kita akan menemani adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak online hari ini. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Baik-baik aja? Yeay, senang banget ya Kak ya. Nah, kita mau mulai ibadah nih Kak. Tapi sebelumnya kita mau minta tolong adik-adik untuk berdiri dulu. Karena kita mau mulai menyanyikan lagu pertama yang seru banget. Lagunya dari Kidung Ceria nomor 215 ayat 1 dan 2. Dan ada gerakan tepuk tangannya. Jadi adik-adik harus ikuti gerakan Kakak Tasya dan Kakak Tiki. Masuk ke dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Kakak Tiki. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tunduk kepala, tutup mata ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih setiamu sehingga pada pagi ini kami boleh memperoleh semua yang terbaik dari Tuhan. Matahari yang begitu baik dan juga semua yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk itu semua. Dan sekarang kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan saja yang mau memberkati akan adik-adik semua sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, berterima kasih dan memuliakan namamu. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu kedua sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 137. Judulnya Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik, apa kabar? Kembali lagi sama Kakak Sarah ya. Oke, hari ini kita mau baca dari 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Surat 1 Petrus pertama ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. Sudah buka? Oke. Sebelum kita baca, kita taruh dulu Alkitabnya, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Boleh kami rasakan, Tuhan, sebentar kami, anak-anak-Mu, mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami satu persatu. Lindungilah kami satu persatu ya Bapa, agar firman-Mu tidak hanya kami dengar, namun kami bisa menjalankannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, kita bacanya bareng-bareng ya. Oke. Surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu,
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Maksudnya, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelum memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu. Dengan segala sesuatu telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka, yang oleh Roh Kudus yang diinjili kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke adik-adik, tadi adik-adik Kakak Sarah tuh punya ada 3 kata loh untuk adik-adik. Ada yang bisa tahu? Gak ada yang tahu ya. Nah, Kakak Sarah mau kasih kata-katanya ini nih, tapi kita bacanya bareng-bareng ya, nyebutinnya bareng-bareng. Oke? Ini kata yang pertama. Apa adik-adik? Iman. Bener banget, iman. Nih kata keduanya. Apa? Pengharapan. Pengharapan. Ini yang ketiga. Apa adik-adik? Kasih. Kasih. Bener banget. Wah. Nah adik-adik, kenapa sih kok pembacaan hari ini dikaitin dengan 3 kata tersebut? Iya, karena hari ini melalui surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus ini, Rasul Petrus ingin mengingatkan bahwa orang percaya harus selalu hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Nah, ada yang tahu kenapa? Ya, karena hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih memberikan kekuatan dan keberanian bagi semua orang yang percaya, termasuk Kakak Sarah, adik-adik, mama, papa, oma, opa, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Nah, adik-adik, Kakak Sarah juga mau kasih tahu nih. Dalam teks ini Rasul Paulus itu memberitakannya kepada jemaat mula-mula. Kenapa sih Rasul Petrus memberikan surat ini kepada jemaat mula-mula? Ada yang tahu? Nah, Rasul Petrus memberikan surat ini mau mengingatkan pada jemaat mula-mula bahwa hidup orang percaya merupakan yang meladani Tuhan Yesus, yaitu yang memiliki iman, yang memiliki pengharapan, dan juga yang memiliki kasih. Bagaimana sih Kak tapi kan susah Kak untuk memiliki kasih. Masih ada yang suka berantem ya di rumah, atau masih ada yang ini ya, kalau disuruh mama suka
Mah, nggak mau mah, ntar dulu mah, aku masih main handphone mah. Kayak gitu ya. Nah, kalau masih kayak gitu, adik-adik mengasihi Tuhan Yesus gak? Atau masih mau aja dalam hidup seperti itu? Atau adik-adik mau keluar dan menjadi hidup yang baru? Tadi dulu Kak Sarah, hidup baru itu kayak gimana ya? Hidup baru itu hidup yang penuh pengharapan, hidup yang mau beriman kepada Tuhan, mau mengakui dan mau berperilaku seperti yang baru. Hidup baru itu yang mau mengikuti mau Tuhan. Seperti apa sih mau Tuhan? Adik-adik, mau Tuhan itu susah-susah ya Kak? Enggak loh adik-adik. Tuhan cuma mau adik-adik itu rajin berdoa, rajin baca firman, dengar-dengaran, tidak berantem lagi sama kakak atau adik, dan juga maunya Tuhan itu adik-adik hidup dengan pengharapan yang sangat besar kepada Tuhan. Misalnya nih, adik-adik mau ulangan, adik-adik, udah Kak, aku coba berdoa aja, udah, aku gak usah belajar. Nah, sama aja bohong dong. Walaupun adik-adik bilang, tapi kan aku berpengharapan Kak, aku berharap nilai aku bagus, dia itu aku dengan berdoa aja Kak, tapi aku gak usah belajar. Nah, itu juga salah adik-adik. Adik-adik walaupun berharap sama Tuhan, adik-adik juga harus ada usaha. Nah, adik-adik, di sini juga Kakak Sarah juga mau ngasih tahu nih, misalnya nih adik-adik dalam masa pandemi ini deh. Misalnya dalam masa pandemi ini adik-adik berharap pengen ketemu sama temennya lagi. Tapi nggak bisa, karena masih pandemi, masih ada virus di luar. Gimana dong Kak? Adik-adik masih bisa harus berdoa, ya kan? Masih bisa bertemu dengan temannya melalui video call atau melalui Zoom sekarang atau melalui apapun itu. Nah, adik-adik juga masih bisa berharap kepada Tuhan untuk segera virus ini hilang. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, kenapa sih kita harus berpengharapan lebih kepada Tuhan? Karena menandakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita itu memiliki iman dan juga kasih dan hak pengharapan karena kita nantinya nih adik-adik, kita adalah pewaris Tuhan yang akan mewarisi segala sesuatu yang Tuhan punya. Wah, adik-adik udah menjadi pewaris Tuhan nih. Nah, tinggal bagaimana adik-adik menjaga warisan adik-adik dari Tuhan itu dengan baik dan benar. Siapa yang mau? Pasti banyak kan yang mau. Nah, maka dari itu semuanya itu kita juga harus jaga dan juga kita juga harus memilikinya. Pengharapan tadi, kasih yang tadi, iman kepada Tuhan yang tadi, semuanya kita harus punya. Adik-adik pasti mau kan? Iya dong. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Amin. Nah, adik-adik, gimana firman tadi? Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 268. Ayatnya yang ke 2 dan 3. Oke, judulnya Lilin kecil yang kumiliki. Lilin kecil yaitu iman bersinar di kegelapan, mengubah hati sendu bercahaya selamanya.
Ada yang perlu kakak doakan untuk kita doa bersama-sama? Kesehatan oke, orang tua oke. Ayo kita berdoa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga menolong kami. Tuhan sudah datang kepada kami lewat firman yang sudah kami dengar tadi. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mengajarkan kami bahwa hidup di dalam Tuhan memang banyak penderitaan yang akan kami alami, tetapi Tuhan Yesus senantiasa menolong kami. Kami Tuhan mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang tetap beriman, yang berpengharapan pada Tuhan, dan tetap menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Pada rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin Tuhan mereka dalam keadaan sakit, yang mungkin mereka dalam penderitaan, anak-anak atau teman-teman yang hidup di bawah kolong jembatan, anak-anak yang susah. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan buat janda, duda, orang-orang miskin, orang-orang terlantar dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkaulah penolong mereka, Engkaulah penghiburan buat mereka, Engkau senantiasa menolong mereka. Kami serahkan mereka Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Pada rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami berdoa buat orang tua dari anak-anak lain kami, mama papa mereka, mami papi mereka. Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat mendidik, mengasuh, mengajar anak-anak mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja yang ada saat ini, gereja yang ada di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Dan Tuhan khususnya kami berdoa buat gereja kami, GPIB Harapan Indah. Tuhan berkati akan pendetanya, pendeta John Marlin Tambunan, pendeta Rosa dan pendeta Vega. Tuhan memberkati, lindungi mereka, biarlah mereka menjadi pelayan Tuhan yang benar-benar melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Para presbiter yang ada Tuhan berkati, penatua, diaken Tuhan berkati, dan semua jemaat GPIB Harapan Indah Tuhan berkati. Plakat-plakat yang ada di GPIB Harapan Indah Tuhan berkati. Para pengurus yang ada Tuhan berkati. Dan Tuhan kami berdoa buat pengurus pelayan plakat PA pada pagi hari ini. Tuhan berkati kakak-kakak layan kami. Tuhan lindungi mereka. Tuhan sertai mereka agar mereka dipakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan kami berdoa buat pemerintah yang ada, pemerintah yang dari pusat sampai yang terendah di kampung-kampung. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka, sehingga mereka dapat menjadi seorang pemimpin yang benar-benar dipakai Tuhan untuk memimpin kami, warganya. Terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni akan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Ayo kita siapkan uang persembahannya. Nanti jangan lupa bilang ke mama dan papanya untuk memberikan uang persembahannya ke gereja. Nah kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 264 ayat 1 dan 2.
akan masuk ke dalam doa persembahan, tapi sebelumnya Kakak Tasya dan Kakak Tiki minta adik-adik untuk berdiri. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Puji syukur ya Allah, Bapa, terima kasih atas semua berkat dan karunia yang Kau beri. Bahkan semua yang sudah kami terima ini semua berasal daripadamu, dan sekarang kami sudah memberikan persembahan kami walaupun mungkin sangat sedikit, tapi ini sungguh-sungguh dari hati kami untuk memuliakan namamu. Kiranya Engkau berkati persembahan adik-adik ini sehingga ini berguna bukan hanya untuk pemberian tapi juga untuk perluasan kerajaan-Mu dimanapun berada. Inilah persembahan adik-adik Tuhan. Tuhan berkati dan menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Yesus yang berkuasa kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah online kita hari ini. Sebelumnya kita akan menutup dengan nyanyian dari Bidung Ceria nomor 293 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Judulnya Yesus Pimpinlah. Adik-adik, kita sudah masuk dalam doa berkat. Kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami boleh sudah di akhir daripada ibadah persekutuan anak minggu ini. Terima kasih atas bimbingan dan tuntunan Tuhan. Kami telah mendengarkan juga sebagian daripada firman-Mu dan memuji-muji nama-Mu. Biarlah ibadah minggu ini Tuhan Engkau layakkan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa, ampunilah salah dan dosa kami. Hidup kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa.